Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah pada malam hari ini kembali kita dapat hadir di dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini kita luangkan waktu kita sempatkan waktu kita untuk duduk di dalam majelis ilmu. Insyaallah waktu yang kita gunakan untuk bermajelis ini adalah waktu yang barokah, dan kita mengharap kepada Allah dengan adanya waktu di antara sela-sela kesibukan kita, waktu di antara umur kita ini yang kita gunakan untuk perkara yang diberkahi oleh Allah, menjadikan seluruh waktu di dalam umur hidup kita ini menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak meminta kita melakukan ritual ibadah selama 24 jam. Kita disuruh sholat misalnya, disuruh berzikir misalnya dengan lisan kita, bahkan tidak, Allah tidak minta kita 24 jam melakukannya. Tapi memang tetap selama 24 jam kita diperintahkan untuk beribadah. Apa maksudnya beribadah? Beribadah maknanya adalah taat, tunduk patuh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada satu saat pun yang kemudian tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidak dalam ketaatan, tidak dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta sebagian daripada waktu kita, sebagian daripada umur kita untuk melaksanakan beberapa amal-amal ketaatan. Diperintah kita untuk melaksanakan sholat, tapi sholat tidak 24 jam kan? Sholat yang wajib 5 waktu, ada sunnahnya, tidak sampai habis 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu itu semua dipakai untuk sholat, tidak. Diminta kita untuk saum tidak juga 24 jam, 30 hari, 1 bulan saja dalam setahun kita berpuasa, itu juga tidak 24 jam. Akan tetapi jika semua itu kita laksanakan, jika banyak waktu-waktu yang kita miliki ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memberikan efek kepada waktu kita yang lain, menjadikan waktu kita yang lain dalam hidup kita ini menjadi barokah. Dan kita memohon Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak limpahan keberkahan lagi manakala kita mengisi waktu kita untuk membicarakan, mempelajari, membahas ayat-ayat Allah, membahas atau mempelajari Al-Qur'an. Yang pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah. Kita melanjutkan kajian kita masih di dalam surah Al-Infitar, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-9 dari surah Al-Infitar itu, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal tukadzibuna biddin. Tapi sayangnya bukan hanya durhaka saja kamu, bahkan mendustakan hari pembalasan itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, Allah menciptakan kita dengan keindahan fisik kita, dengan kesempurnaan fisik kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak sekali di antara manusia ini yang kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak meyakini hari kiamat.
Mungkin ada orang percaya dia akan datangnya hari kiamat, nanti hari kiamat tuh alam semesta akan hancur, akan terjadi huru hara, tetapi dia tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat itu. Tidak pernah mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat, untuk nanti ditanya-tanya sama Allah Subhanahu wa taala, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak persiapkan itu. Padahal konsekuensi dari keimanan kita kepada hari akhir, kepada hari kiamat adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat itu. Mempersiapkan amal agar kemudian nanti timbangan kita di hari kiamat nanti, di yaumil mizan nanti, lebih berat amal solehnya daripada amal salahnya, daripada maksiat dan dosanya. Sehingga kita dimasukkan oleh Allah di dalam kampung halaman yang kita harapkan, yakni jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kalla bal tukadzibuna biddin. Mengapa kok justru orang ini, manusia ini banyak yang durhaka, banyak yang ingkar kepada Allah, mendustakan Allah dan hari akhir. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-10, padahal sesungguhnya bagi kalian ada pengawas-pengawas yang mengawasi gerak-gerik kalian, yang mengawasi seluruh amal kalian, yang mengawasi seluruh pekerjaan kalian. Kiraman katibin, yang mana mereka ini adalah makhluk-makhluk yang mulia. Kiraman, mulia. Katibin, yang senantiasa mencatat. Mencatat apa? Mencatat semua perbuatan, perkataan, segala gerak-gerik manusia. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka senantiasa mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalian ini tidak sendiri. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, kenapa engkau ingkar? Padahal engkau selalu dicatat, semua perbuatan ingkarmu itu dicatat. Ya. Yang hadir di sini, kalau ada yang mengatakan di pengajian berapa yang hadir? Oh, yang hadir kira-kira 50 orang, bukan 50. Ya. Paling tidak ada 150 plus malaikatnya. Ya. Masing-masing orang ada 2 malaikat di sisinya yang mendampingi dia, yang mencatat amal-amal yang dia kerjakan. Termasuk amal kita hari ini, majelis ilmu dicatat oleh malaikat yang punya sifat apa? Kiraman, malaikat-malaikat yang mulia. Katibin, yang senantiasa mencatat. Lagi pengajian, mau berangkat pengajian dicatat. Oh, ini sudah siap mau berangkat naik motor, pengajian berangkat. Sampai sini duduk, dicatat. Masya Allah, dia mencatat faidah, mencatat ilmu, dapat pahala sendiri. Oh, dia mencatat, ada catatannya, ya, dicatat oleh malaikat. Jadi kita nggak sendiri, ada malaikat. Siapa nama malaikatnya? Oh, kita orang bilang namanya malaikat itu Raqib Atid. Dari mana asalnya ada Raqib Atid? Oh, di dalam Al-Quran ada. Ternyata memang ada 2 malaikat di dalam surah Qaf ayat 17-18 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satunya lagi duduk di sebelah kiri. Dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 disebutkan bahwa mereka senantiasa menjaga, mengikuti di belakang dan di depan manusia. Pokoknya 2 malaikat itu yang menjaga. Di ayat yang 18-nya surah Qaf tadi, ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak suatu kata yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat yang raqib atid. Raqib atid itu bukan nama malaikatnya. Itu adalah sifat daripada malaikat yang menjaga, yang mendampingi manusia itu. Raqib artinya adalah yang senantiasa mengawasi. Itu makna daripada raqib, itu sifatnya. Sedangkan atid artinya yang senantiasa selalu siap, tidak pernah bolos. Nah, malaikat tidak pernah bolos. Kan malaikatnya ada shiftnya juga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa malaikat itu dibagi 2 shift. Ya, kenapa Ustaz? Apakah malaikat capek? Oh, enggak, malaikat tidak ada capek, ya. Ya, tapi ada shift yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shiftnya itu pergantian shiftnya pada waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat itu ketemu nanti pada saat waktu sholat subuh, mereka ikut sholat subuh, ketemu malaikat yang tadi jaga malam. Nah, itu siap-siap mereka sholat subuh dulu. Malaikat yang mau jaga siang datang, absen dia. Nah, pas waktu subuh itu, ya.
Nanti waktu asar, malaikat yang tadi jaga siang itu siap-siap mau berangkat melaporkan catatan amal selama sehari ini. Malaikat yang mau jaga malam datang di situ, ketemu mereka. Malaikat malam sama malaikat siang ketemunya sholat subuh dan sholat asar. Sehingga nanti malaikat begitu naik itu ditanya sama Allah, sedang apa ketika hambamu sedang engkau tinggalkan? Sedang apa hambaku pada saat engkau datang? Malaikat menjawab, pada saat kami datang dia sedang sholat, pada saat kami tinggalkan dia sedang sholat. Ya Allah, ampunilah mereka nanti di hari kiamat. Kata malaikat mendoakan kepada orang yang sholat subuh dan sholat asar. Yang jamaah tentu saja, kan tepat waktu mereka. Nggak nunggu ya tuh, kapan nih sholatnya, cepet aku mau berangkat ini, mau ganti shift ini. Nunggu kok bangunnya lambat betul ini, padahal aku mau ganti shift ini. Nanti sampai langit terus terlambat. Kenapa terlambat? Ya yang saya jaga bangunnya terlambat juga. Nggak ada begitu. Ya, tepat waktu. Jadi ditinggal. Ditanya sama Allah, apa yang sedang ia perbuat ketika engkau tinggalkan? Dia sedang tidur ya Allah. Apa yang sedang dia perbuat ketika engkau datang? Oh, dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Waktu sholat asar dia masih sibuk kerja. Waktu sholat asar dia masih sibuk dunia, masih sibuk untuk mengejar dunia, masih sibuk untuk mengejar kesenangan dunia. Oh, masih nonton TV ya Allah. Pas saya tinggal tadi masih main game ya Allah, katanya nanggung ya Allah. Itu dilaporkan sama Allah. Kan Allah nanya bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi Allah kalau hambanya ini ketika ditinggalkan dalam keadaan beribadah, Allah ingin membanggakan hambanya di hadapan malaikat. Ingin membanggakan di hadapan malaikat. Tapi sebaliknya tentu ketika ditinggalkan oleh malaikat ternyata dalam keadaan sedang melakukan kesia-siaan, apalagi sampai sedang berbuat maksiat, disebut oleh malaikat. Oh, dia sedang begini Allah. Oh, dia sedang begini. Waktu datang dia maksiat, waktu tinggal dia maksiat. Alhamdulillah. Nah, jangan sampai ketinggalan sholat subuh dan sholat asar. Keutamaannya besar, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ada satu hadis yang mengatakan barang siapa tidak ketinggalan sholatul bardain, sholat dua sholat di waktu yang dingin, kan gitu. Ya, ini sholat subuh dan sholat asar, maka dia pasti akan masuk surga. Bukan berarti terus sholatnya ini dua ini aja, ya. Nah, yang penting dua ini nggak masuk neraka. Satu hadis mengatakan kalau sholat subuh dan sholat asar maka dia akan masuk surga. Hadis yang lain mengatakan kalau dia sholat subuh dan sholat asar dia tidak akan masuk neraka. Penegasan dua hadis yang semacam ini, ya, tentu menunjukkan fadilah keutamaannya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapus seluruh catatan amal kebaikannya. Barang siapa meninggalkan sholat asar. Oh, berarti kalau sholat yang lain boleh ditinggal? Bukan, baru sholat asar sekali aja ditinggal terhapus amalannya, apalagi sholat banyak yang dia tinggal. Bayangkan, berbuat amal kebaikan sekian lama, sekali dia tinggalkan sholat itu terhapus amal-amal kebaikannya. Waktu sholat subuh, sholat asar itu pergantian malaikat yang menjaga manusia. Dia catat malaikat ini, maka tadi namanya tidak disebutkan namanya, ya. Namanya bukan Raqib, bukan Atid, tapi itu sifatnya. Kalau kita lihat ayat ini, termasuk ayat di dalam surah Al-Fitrah yang kita bahas ini, malaikat itu kiroman, dia mulia, katibin, senantiasa mencatat, Raqib selalu mengawasi, Atid tidak pernah absen. Habis giliran tadi terus datang, loh, si Anu kok nggak datang? Oh, dia sakit ya, gitu. Nggak ada, absen dia. Alpa hari ini izin, ya. Tidak pernah alpa, tidak pernah bolos malaikat itu. Ya, itu tadi sifatnya Atid. Bukan namanya Raqib dan Atid ini. Ya. Namanya siapa? Saya belum pernah belum menemukan kabar apa namanya, hadiskah itu atau ayat Quran yang sahih berkaitan dengan siapa nama penjaga yang mencatat amal-amal kebaikan kita. Dicatat setiap amal kita itu. Setiap keburukan maupun kebaikan kita itu dicatat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau hambaku berbuat satu kebaikan, dia baru niat saja. Dalam sebuah hadis disebutkan baru niat saja seorang hamba itu hendak berbuat kebaikan, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat satu kebaikan. Ya, mencatat satu kebaikan.
Kalau kemudian dilaksanakan, tadi niat dicatat satu kebaikan. Kalau ternyata jadi dilaksanakan, dicatat lagi satu kebaikan. Lalu kemudian dilipat gandakan sampai 10 kali lipat dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau berbuat keburukan, berbuat dosa, baru niat saja, maka tidak dicatat sampai dia melakukan keburukan atau melakukan maksiat dan dosa yang dia niatkan tadi itu, baru dia catat. Ya. Dan ingat, tentu yang dicatat oleh malaikat sebagaimana dikatakan di sini, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dicatat apa yang kita kerjakan. Malaikat tidak tahu yang kita amalkan ini ikhlas atau tidak, itu malaikat tidak tahu. Orang ini sholat, dicatat sama malaikat sholat. Malaikat ini orang sedekah, dicatat sama malaikat ini sedekah. Nanti dilaporkan kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, begitu dilaporkan, Allah yang maha tahu isi hati hamba ini, ya, isi hati hamba ini ikhlas atau tidak. Sedangkan malaikat hanya mencatat amal. Begitu dilaporkan kepada Allah, kata Allah, ini orang beramal bukan untukku, kembalikan, campakkan, lemparkan ke wajahnya amal-amal yang ia perbuat tadi itu, karena dia tidak beramal untukku, tidak ikhlas. Ini kerja malah malaikat. Jadi tidak pernah kita bisa sendiri. Senantiasa berada di dalam pengawasan. Allah terus mengawasi, mengetahui apa yang kita perbuat, dan Allah mengutus utusannya untuk senantiasa mengawasi dan mencatat semua amal perbuatan kita. Ya, apa yang kita buat, kita ngapain, sembunyi dimanapun, tidak pernah malaikat itu meninggalkan kita. Ditunggui terus, ditemani terus. Bayangkan orang buat keburukan, disangka tidak ada yang melihatnya, padahal malaikat senantiasa bersamanya, senantiasa mencatat amal-amal perbuatannya. Nah ini jangan sampai lalu kemudian kita merasa sendiri. Nggak bisa seorang hamba itu senantiasa merasa sendiri. Karena apa? Karena Allah mengawasi dan Allah mengutus malaikat untuk menjaganya. Innal abrara lafi na'im. Di dalam ayat yang berikutnya, ayat 13, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar itu akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa al-abrar? Al-abrar ini jamak dari kata al-bar. Al-bar artinya seorang yang melakukan suatu perbuatan yang namanya albir. Apa itu albir? Albir itu maknanya banyak penafsiran atau pendapat para ulama tentang makna albir. Ada yang mengatakan albir ini maknanya adalah ketakwaan. Ada yang mengatakan albir ini adalah kebaikan atau kebajikan. Tetapi yang jelas albir ini adalah segala macam perbuatan baik, perbuatan kebajikan. Akhlak yang baik. Di dalam hadis Nabi disebutkan albirru husnul khuluq. Albir itu atau kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak baiknya kita, perbuatan baik kita kepada sesama kita, ya perbuatan baik yang sudah kita kenal sesama kita, saling memberi, saling menolong kepada sesama, ya, bahkan tersenyum, itu juga bagian daripada kebaikan, kebajikan. Taat kepada orang tua, berbakti kepada orang, maka disebut bakti kepada orang tua itu disebut dengan birrul walidain. Orang tua itu juga, pokoknya semua amal kebaikan. Maka pelakunya disebut albar, orang yang melakukan kebajikan itu. Ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, perbuatan baik kepada sesama manusia. Maka itu akan membuat dia memiliki banyak tabungan amal soleh yang akan mengantarkannya ke surga selama pekerjaan perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Karena tadi malaikat hanya mencatat amal perbuatan, malaikat tidak tahu ikhlas tidaknya isi hati manusia itu. Karena banyak orang berbuat amal itu belum tentu juga karena Allah. Ya. Sholat tepat waktu. Ada yang memang karena Allah, karena ingin mendapatkan keutamaan dari Allah. Tapi ada juga yang bukan karena Allah. Kenapa kok sudah di dalam masjid 10 menit sebelum adzan takut sama ustaz? Nah, itu bukan karena Allah. Maka rugi sekali dia. Tapi memang benar karena takut sama ustaz. Rugi sekali dia.
Ya, kalau kemudian dia hanya karena Ustaz nih santri ini ya sudah ada aturan, ya niatkan karena Allah, insya Allah jadi kebaikan, jadi pahala, insya Allah. Ya, orang tersenyum sama orang lain kadang-kala belum tentu karena ikhlas karena Allah, bukan karena ini perintah. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang tersenyum di hadapan saudaranya maka dia telah bersedekah. Ya, sedekah, ya senyum di hadapan saudara itu bagian daripada sedekah. Terusnya senyum banyak sedekah ini, ya. Tapi belum tentu juga orang tersenyum lalu kemudian motivasinya adalah untuk menjalankan sunnah, untuk mengharap ridha Allah. Bisa jadi ada maunya, ada keinginannya, atau karena dipaksa, atau karena pekerjaannya. Hanya misalnya penjaga toko itu senyum, ramah, baik sama kita. Itu kan bukan karena ikhlas karena Allah, tapi karena disuruh oleh atasannya, karena dia dibayar. Di bank itu, selamat sore Bapak, ada yang bisa kami bantu? Wah, senyuman manis, ya kan? Masya Allah, Bapak enggak usah. Wah, coba istriku kayak gini, gitu. Ya kan, coba ke teller di bank itu, Masya Allah, ini istri idaman ini. Begitu kita datang, terus langsung sambut, silakan Bapak, ada yang bisa saya bantu, gitu kan? Oh, bahasanya lembut, manis, kata-katanya, bahkan apa yang mau kita bantu, silakan ini pulpennya Bapak, silakan tanda tangan di sebelah sini diberitahu, Masya Allah, terima kasih Bapak, gitu ya. Nah, itu kenapa dia melakukan? Karena dibayar, bukan karena ikhlas. Coba ketemu di luar kita, ya, nggak mungkin ya naik di lampu merah ketemu, terus di depan kita klaksoni terus dia minggir, silakan Bapak, nggak mungkin. Nggak ada yang bayar di lampu merah. Kalau di bank tadi, di kantor tadi dia ada yang bayar. Ya, selamat datang, silakan berbelanja di tempat kami, gitu kan? Ada yang nyambut gitu. Coba istriku kalau aku datang terus selalu disambut gitu. Bapak, alhamdulillah Bapak datang, Masya Allah. Jangan dibayangkan seperti itu Pak, itu dibayar itu tadi. Ya, kecuali bapak-bapak memberi tips khusus atau memberi dana khusus kepada ibunya, kepada istrinya untuk itu. Bu, sekali sambut nih Bu, 200.000 Bu. Kalau Bapak datang, Ibu terus selamat datang Bapak, gitu. Diajari Pak itu, disuruh hafalan. Loh bener, yang menjaga toko yang selamat datang Bapak, selamat berbelanja, itu kan dihafali Pak. Itu refleks ya. Bahkan ada yang ngomong, ini cerita, dia seorang penjaga toko, kerjaannya penjaga toko. Suatu ketika dia lagi nggak kerja, lagi makan di rumah makan begitu ya. Tiba-tiba ada yang masuk pintu rumah makan dibuka, langsung refleks, selamat datang, selamat berbelanja, gitu. Karena sudah hafal. Ya, pekerjaan hari-hari itu dibayar, belum tentu karena ikhlas karena Allah. Nah, orang amal soleh perbuatan baik belum tentu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang, melayani orang lain dengan baik, misalnya membantu orang. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, itu bagian daripada albir, pelakunya adalah albar. Mereka adalah al-abrar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fi na'im, mereka akan masuk surga yang di dalamnya ada kenikmatan. Dunia adalah tempatnya menanam, sedangkan nanti di akhirat adalah tempatnya memanen, menuai apa yang telah kita tanam selama di dunia. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ternyata berbuah manis nanti di surga, di akhirat nanti. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amal perbuatan kita, setiap aktivitas kita selalu kita iringi dengan niat untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari sisi Allah. Ini orang ikhlas. Oh Ustaz, kata orang tuh kalau orang ikhlas nggak boleh mengharap pamrih. Itu kalau orang minta pahala, pengen surga, itu berarti kan pamrih. Orang ikhlas itu boleh pamrih hanya kepada Allah, bukan tanpa pamrih. Bukan tanpa pamrih, tapi pamrihnya hanya kepada Allah. Dia menanti janji Allah, itu juga bagian daripada keikhlasan. Ya, jadi niatkan mendapatkan pahala dari sisi Allah, diniatkan mendapatkan pahala yang kelak nanti akan kita panen, akan kita tuai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setiap aktivitas mau melangkahkan kaki keluar rumah terus kita niat, oleh karenanya kita banyak diajarkan doa-doa itu untuk mengingatkan kita, untuk mentautkan hati kita kepada Allah, untuk mengingatkan agar kita niat kita serahkan kepada Allah. Keluar rumah kita doa, bismillahirrahmanirrahim, Allah la ilaha illa huwa, kami
bertawakal kepada Allah. Kalau sudah keluarnya itu melangkahkan kaki terus mengatakan bismillahi tawakkaltu, aku berserah diri kepada Allah, maka kalau mau bermaksiat dia ingat, loh saya tadi kan tawakal kepada Allah, masa maksiat? Ya, masa bikin dosa? Ya. Saat itu sudah serahkan diri, saya sudah sebut asma Allah, masa saya maksiat keluar dari rumah ini? Kalau sudah kita sebut asma Allah, kita niatkan untuk Allah, maka kita akan berusaha untuk menjaga diri agar tidak keluar dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Tidak akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Buat kebaikan insyaallah akan kita tuai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan membicarakan. Nanti kita ingat nanti di surga yang penuh kenikmatan itu nanti akan kita ingat dulu kebaikan-kebaikan. Masya Allah, alhamdulillah, amal saya nggak banyak, cuma saya dulu rajin pengajian. Ya. Rajin hadir pengajian, rupanya itu yang membuat saya datang, itu yang membuat saya kemudian dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya sedekah walaupun kecil, ya, tapi saya rajin sedekah, rutin saya sedekah. Sehari 2000, tapi tiap hari saya infak. Alhamdulillah, ternyata itu yang mendatangkan keridhaan Allah dan membuahkan jannah. Ya. Karena tadi ingat, amal yang besar belum tentu membuahkan jannah kalau tidak ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak amal yang besar itu tidak ada bekasnya, menjadi kecil. Amal yang besar menjadi kecil karena niat. Sebaliknya, betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat. Amal kecil niatnya karena Allah bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga niat, buat kebaikan, lakukan albir, ketaatan, bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diniatkan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, permanen, tidak lagi kemana-mana, abadi, selamanya kita tinggal di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa berat kita beramal soleh di dunia ini. Di dunia ini cuma sebentar. Di dunia ini cuma sebentar. Kita kalau yakin betul akan tujuan kita, tempat tujuan kita, nah, ya, yakin betul ke tempat tujuan kita. Santri diajak, ayo, ya, hari Ahad misalnya, libur, kita jalan kaki. Tapi jalan kakinya ke mall misalnya. Wah, ini libur, alhamdulillah rekreasi. Nah, walaupun jalan kaki saya jalani, kata santri. Kenapa? Daripada enggak sama sekali. Kan gitu ya. Alhamdulillah, syukur ini. Ya, dia jalan kaki mau, walaupun berpayah-payah mau dia jalan. Ya, sampai sana mallnya tutup. Tapi itu kalau janji manusia bisa meleset. Tapi kalau janjinya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Ya, kita sama janjinya orang saja semangat luar biasa, dijanjikan orang, wah dijanjikan kebaikan, semangat luar biasa. Tapi janjinya Allah Subhanahu wa taala seringkali justru dikeluhkan oleh hamba-hambanya ini. Jangan lelah, jangan mengeluh kemudian dengan beratnya harus menahan diri dari kenikmatan dunia. Dosa maksiat itu kan banyak yang kemudian dihiasi dengan keindahan-keindahan. Dosa itu banyak yang kelihatannya nikmat sehingga orang tertarik untuk melakukannya. Kita diperintahkan menahan diri. Ingat, gak usah enaknya itu orang kafir. Jangan sampai berpikir seperti itu. Enaknya orang kafir itu bebas melakukan kemaksiatan, segala yang nikmat boleh dia kerjakan. Jangan begitu. Itu hanya sebentar, kita menahan diri hanya sebentar, seperti orang puasa. Ya. Nanti pasti akan berbuka. Kita tahan sebentar, insya Allah nanti di akhirat akan kita temui kenikmatan itu. Tidak ada lagi lelah di akhirat nanti. Ya, bahkan tidak diperintahkan untuk melaksanakan sholat nanti di akhirat itu tidak ada lagi ibadah. Suruh sholat nggak ada, suruh puasa nggak ada lagi. Satu-satunya ibadah di dunia yang nanti di akhirat masih dilaksanakan itu satu aja, menikah. Nah, di akhirat itu menikah nanti. Orang yang tidak menikah di dunia pun bahkan dinikahkan juga nanti di surga. Kalau di surga, kalau di neraka enggak dinikahkan, masa walimahan di neraka gitu kan. Physical distancing gitu kan. Karena lagi corona enggak ada. Tapi kalau di surga yang tidak nikah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan bahwa nanti Maryam tidak punya suami, nanti
surga dinikahkan. Nah, yang wafat dalam keadaan tidak punya suami atau tidak punya istri, maka akan dinikahkan di akhirat. Selebihnya tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi lelah-lelah. Karena lelahnya sudah selesai di dunia, maka saatnya istirahat di akhirat. Maka jangan takut sama lelah berjuang di jalan Allah. Jangan takut lelah, jangan mengeluh lelah dalam ibadah. Ya. Jangan mengeluh lelah dalam ibadah karena itu terbatas. Sedangkan nanti di akhirat tidak lagi terbatas. Ya. Kemudian yang berikutnya ayat ke-14 kata Allah, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya bagi orang-orang fajir. Fujjar itu jamak daripada kata fajir, orang-orang yang melakukan kedurhakaan, orang-orang yang jahat. Lafi jahim, sungguh pasti dia akan masuk ke dalam neraka jahim sebagai balasan bagi mereka. Orang yang melakukan kejahatan, fajir artinya orang melakukan kejahatan, keburukan, maksiat. Nah, orang yang melakukan maksiat ini bisa jadi dia orang muslim, bisa orang mukmin, bisa jadi orang kafir melakukan maksiatan. Kalau orang kafir melakukan kemaksiatan, ya tentu dia akan masuk ke dalam neraka jahanam permanen juga selama-lamanya dia sana. Tapi kalau orang mukmin bisa jadi dia melakukan kemaksiatan selama di dunia, selama dia tidak melakukan kekafiran, selama dia tidak melakukan kesyirikan, nanti masuk neraka dulu memang untuk membasuh tadi itu dosa-dosa yang banyak tadi itu dibasuh di neraka. Lamanya berapa lama? Sesuai tergantung dengan dosa perbuatan maksiat yang dia lakukan. Paling ringan seperti Abu Thalib, yaitu dikasih sandal di kaki, mendidih otak di kepala, itu yang paling ringan. Ya, yang paling ringan. Nah, jangan sok-sokan, paling sehari, paling cuma dikasih sandal. Saya kan dosa saya sedikit. Saya memang dosa, tapi dosa saya sedikit. Ya, paling nanti cuma dikasih sandal, paling cuma sehari. Ya, suruh tes di lampu merah. Ya. Setengah jam di lampu merah, nggak usah jalan. Lampunya merah, nggak hijau-hijau. Ya, orang di lampu merah 90 menit, wah, udah ngeluh, udah maki-maki. Siapa sih yang bikin lampu merah di sini 90 detik ini? Bukan 90 menit, 90 detik. Udah ngomel-ngomel, siapa naruh lampu merah di sini? Coba lampunya hijau semua. Itu maunya. Nah, tidak ada yang ringan kalau azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Azab, makanya di dalam Al-Quran azab Allah itu selalu disifati azim, alim, ya, alim, pedih, azim, besar, syadid, ya, keras siksanya Allah. Tidak ada yang azab yang ringan, tidak ada. Ya, bagi orang-orang mukmin yang bermaksiat, mereka akan diazab dengan azab yang ringan. Enggak ada ayat yang begitu. Ya, enggak ada. Semua azabnya Allah itu syadid, alim, azim, besar, keras, pedih, sakit. Semua adabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagi orang yang mukmin, dia berbuat maksiat dicuci di neraka. Nanti kalau sudah bersih, malaikat suruh ngambil. Tolong pilih orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya. Suruh masuk neraka itu malaikat pasti agak repot. Hitam semua, kosong, kok sama semua ini mukanya ini hitam semua. Nah, ya. Nah, lalu dibersihkan, dimandikan di sungai namanya Nahrul Hayat. Lalu kemudian diangkat. Dalam hadis disebutkan begitu dimandikan di Nahrul Hayat kan hitam-hitam tadi. Lalu tiba-tiba dia muncul, tumbuh seperti kecambah. Ya, muncul seperti kecambah. Di hadis itu disebut seperti kecambah, pluk gitu kan, putih-putih gitu. Yang tadinya hitam muncul putih-putih. Nah, seperti itu, bersih sudah karena sudah dimandikan, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang terakhir masuk surga dikatakan dalam sebuah hadis disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga, ini orang yang terakhir masuk surga. Ya, silahkan masuk surga. Begitu dia tengok surga udah penuh. Ya, loh, kok surga udah penuh? Tapi disuruh masuk surga. Ya, tapi apa kata Allah? Maukah kamu mau ku beri kerajaan sebesar kerajaan di dunia, sebesar kerajaan paling hebat di dunia? Ya, mau. Kalau kamu mau, ditambah lagi 10 kali lipat daripada kehebatan kerajaan di dunia itu. Di hadis disebutkan seperti itu. Lihat, ini orang yang paling susah, yang paling jelek di surga, ini paling terakhir dan tempatnya paling tidak baik. Karena apa? Kapling udah ditempati orang semua, udah penuh. Kalau orang tidak punya rumah, kalau di dunia disebut apa? Gembel, gelandangan. Nah, gelandangan di surga itu seperti itu.
gelandangan surga, dikasih istana, bahkan 10 kali lipat istana kerajaan di dunia, itu gelandangan surga. Ya, nah, mending jadi gelandangan di surga daripada jadi raja di neraka kan gitu. Nah, iblis itu rajanya neraka, itu penguasa di neraka. Tapi di neraka lebih baik jadi gelandangan surga. Ini coba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang yang abrar, para pelaku kebajikan, dan balasan bagi orang-orang yang fujar, orang-orang yang fajir, orang yang melakukan kemaksiatan yang dibarengi dengan kekafiran, maka dia abadi permanen di neraka. Bagi orang mukmin yang melakukan kefajiran, dosa yang tidak sampai kepada kekafiran, sementara dia di neraka, nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam itu di hari pembalasan, yakni hari perhitungan bagi amal perbuatan mereka. Itu merupakan balasan dari apa yang sudah mereka perbuat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang pernah kita buat pasti akan diperhitungkan nanti di hari akhirat. Pasti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Pasti akan kita temui nanti balasannya. Apakah itu keburukan, maka balasannya pasti ada di neraka nanti. Apakah itu kebaikan, sekecil apapun akan kita temui balasannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di neraka pun begitu, mereka akan merasakannya. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak akan pernah ghaib dari neraka itu, tidak pernah tidak pernah alfa dari neraka. Maksudnya apa? Siksaan di neraka itu tidak ada istirahatnya, non-stop 24 jam. Di neraka itu disiksa terus menerus, nggak ada istirahatnya. Oh, disiksa, wah malaikat, cung, istirahat bisa nggak? Ini lama betul nih. Nggak ada. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu untuk, ini udah zuhur, biasanya ada isoma, istirahat sholat makan. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Di neraka. Wa ma hum anha bighaibin, tidak sedikit pun kalian itu, orang-orang yang fujar tadi, maksudnya kalian itu akan absen dari siksaan di neraka itu. Tidak ada malaikatnya, tunggu malaikat capek gantian, nggak ada. Istirahat dulu, ya. Oh, ini hari tanggal merah, libur dulu, disiksanya, nggak ada. Tidak. Wa ma hum anha bighaibin, tidak ada waktunya ghaib. Ghaib kan biasanya santri di absen. Mukhtar hadir, Zulkifli ghaib Ustaz. Nah, kok bisa ghaib, kemana dia? Kamar mandi tadi, mulai habis subuh sampai ini jam 9 belum datang, kayak gitu ya. Nah, ya. Kalau di neraka nggak ada ghaib. Ya. Ya, bahkan ya tidak pernah absen dari azab itu, dan tidak pula diringankan sedikit pun. Nggak ada volumenya dikecilin. Oh, api emang kompor bisa dikecilin, set gitu ya. Bisa nggak volumenya dikecilin? Nggak bisa. Tidak diringankan. Ya, malaikat nyambuk udah lama, terus lama-lama nggak tega juga ya, pelan, nggak ada. Diciptakan oleh Allah dengan malaikat-malaikat itu, disebut malaikat-malaikat penjaga neraka itu malaikat-malaikat yang sangat bengis. Ya, malaikat yang tidak punya belas kasihan kepada yang disiksa itu, karena memang tugasnya seperti diciptakan memang seperti itu. Ya, ya. Bahkan orang kafir di neraka jahanam nanti banyak yang meminta, aduh nggak tahan, matikan saja kami. Dikiranya kayak di dunia, disiksa mati selesai, nggak ada kematian di sana. Di surga juga tidak ada kematian, demikian juga di neraka tidak ada kematian. Yang disiksa-siksa terus, yang nikmat terus, itu di akhirat, di surga, di neraka. Sama-sama permanen. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, sekali lagi tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Ini penegasan, ditanya sampai berulang-ulang. Tahu enggak kamu? Kamu maksudnya itu sadar enggak sih kamu? Jadi kasih tahu berkali-kali, masuk enggak ingat hari pembalasan itu? Hari kiamat itu seperti apa? Tidak cukupkah informasi tentang hari kiamat itu kita kaji, kita dengarkan, kita dapati, itu membuat kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu enggak tahu ya hari kiamat itu? Ya? Tahu
Tahu nggak sih kamu siksa itu sangat pedih gitu loh. Allah itu menegaskan semacam itu. Bahkan diulang pertanyaan itu, wa ma adraka ma yaumuddin tsumma ma adraka ma yaumuddin. Dan sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari kiamat, hari pembalasan? Dan sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ini dijelaskan apa itu hari kiamat, yaitu hari pembalasan, yakni hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Tidak seorang pun dapat memberikan pertolongan kepada orang lain. Tidak bisa menyelamatkan seorang dari azab kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa kita minta tolong, bekerja sama, ya. Waktu di neraka misalnya, waktu mau dicambuk berlindung ke orang lain, tidak bisa. Tidak bisa kita meminta pertolongan sesama orang yang sedang disiksa itu di neraka nanti. Tidak ada pertolongan bagi mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada keluarga kaum kerabatnya, beliau mengatakan, ya Bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Aku tidak memiliki kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun terhadap kalian. Enggak bisa menolong nanti kalau sudah di neraka, enggak bisa. Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada keluarganya yang sudah kafir, wafat dalam keadaan kafir, enggak bisa nolong. Ya, enggak bisa nolong kepada kerabatnya sekalipun. Yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Hashim, wahai kerabatku dari Bani Hashim, berimanlah, berislamlah, karena bahkan Nabi pun tidak bisa menolong kalau orang sudah wafat dalam keadaan kafir, masuk dalam neraka jahanam, abadi selamanya di sana. Itu keluarga Nabi, nggak bisa ditolong sama Nabi. Apalagi cuma kenalannya ustadz. Ustadz kenalan saya banyak. Nanti kan ustadz banyak masuk surga. Saya kafir nggak apa-apa kan gitu ya. Nggak apa-apa, saya walaupun kafir tapi hobi saya berkawan dengan ustadz, dengan kiai, saya nyumbang pesantrennya. Barangkali kalau dia yang masuk surga, kan ini 50-50 katanya kan. Saya percaya bisa jadi saya yang masuk surga karena saya agamanya lain misalnya begitu ya. Contoh aja ini. Tapi bisa jadi siapa tahu Pak Kiai nanti yang masuk surga karena saya sudah pernah nyumbang nanti di dunia ini. Barangkali nanti Pak Kiai bisa ngasih rekomendasi supaya saya bisa diselamatkan dari neraka. Nggak bisa. Apalagi cuma keluarganya, orang kerabatnya Nabi saja, Nabi tidak bisa tolong kalau dia sudah berada di dalam neraka jahanam, mati dalam keadaan kafir. Ya. Wal amru yauma idzil lillah, dan segala urusan pada hari itu berada di dalam kekuasaan Allah. La tamliku nafsun li nafsin syai'an, tidak ada kuasa pada hari itu seseorang dengan orang lain. Wal amru yauma idzil lillah, segala urusan pada waktu itu kekuasaan Allah. Bukan berarti kalau di dunia ini bukan di dalam genggaman Allah. Tapi ketika nanti di akhirat, ketika nanti di neraka jahanam, itu tidak diberi pilihan kita. Tidak punya kuasa atas diri kita sendiri, bahkan sama sekali kita tidak punya pilihan. Kalau di dunia masih dikasih pilihan, kamu mau kafir atau mau mukmin, ya, mau Islam atau kafir, dikasih pilihan. Tapi nanti di akhirat tidak ada pilihan. Nah, maka di dunia jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih jalan. Nah, maka beruntung kalau kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dari orang tua yang mukmin, hidup di tengah orang-orang mukmin, di tengah-tengah orang-orang soleh. Kalau sudah kita dapati jalan itu, jangan sampai kita lepas dari jalan itu. Jangan sampai kita tersesat dari jalan itu. Jangan sampai kita kepleset dari jalan itu. Pertahankan agar jalan itu sampai membawa kita nanti ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini pilihan sudah benar. Iman dipegang kuat-kuat, jangan sampai bisa terbeli dalam keadaan apapun. Pegang iman itu kuat-kuat. Karena nanti di akhirat tidak bisa kita beli itu. Tidak bisa kita beli iman, itu nggak bisa. Surga kita beli nggak bisa. Ya, tidak ada guna mengumpulkan harta itu yang katanya orang terkaya di dunia. Nah, misalnya Bill Gates itu katanya orang terkaya di dunia. Ya.
Uangnya katanya ada yang mengatakan uangnya Bill Gates itu kalau seluruhnya itu dikumpulkan, lalu kemudian tahu Bill Gates nggak? langsung ngomong Bill Gates nggak ada yang tahu. Itu katanya orang terkaya di dunia yang punya Microsoft itu, ya kan, semua orang pakai itu kalau punya komputer. Itu kalau uangnya dipecah dalam $1 katanya, pecahan $1 itu disusun kan uangnya $1 disusun itu nyampe ke bulan 14 kali pulang pergi. Itu uangnya Bill Gates. Saya nggak tahu juga siapa yang ngitung, kurang kerjaan juga kayaknya itu. Tapi mungkin juga dia dibayar untuk ngitung itu, bisa jadi. Ya, karena kita nggak dibayar nggak usah ngitung. Dan kalau ada yang begitu, apa pesannya? Percaya aja daripada disuruh ngitung sendiri. Itu hartanya yang 14 kali pulang pergi bumi ke bulan, itu nggak bisa dipakai untuk membeli surga nanti. Kalau sudah dia wafat dalam keadaan kafir. Ya mudah-mudahan aja dia mumpung belum mati, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau sebelum mati dia dapat hidayah, surga. Ya, surga. Dan nggak perlu pakai uang yang banyak itu untuk membeli surga. Nanti bisa didapatkan. Tapi kalau dia sudah mati dalam keadaan kafir, bahkan emas sebesar bumi pun dalam Al-Quran disebutkan, kata Allah, tidak akan diterima nanti. Beli surga itu, beli iman itu, nggak ada lagi harganya. Ya, maka jangan sampai salah kejar. Jangan sampai salah kejar. Maka sering saya sampaikan, kalau ada orang hadir di majelis ilmu, sudah istiqomah di majelis ilmu, itu dipilih sama Allah. Dipilih sama Allah. Di jalan kebenaran itu dipilih sama Allah. Maka syukurinya dengan apa? Menjaga hidayah itu. Kita bertanggung jawab untuk menjaga diri kita, menjaga hidayah itu. Maka nikmat besar yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi jalan oleh Allah kepada jalan ketaatan. Nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita lepas. Tidak ada lagi nanti pilihan di hari kiamat nanti. Tidak ada lagi orang punya kekuasaan di sana yang katanya raja, pejabat, presiden, yang katanya presiden, orang kalau punya pejabat itu kan, kalau orang punya jabatan tinggi itu telunjuknya ajaib. Rumahnya orang aja, rumahnya gusur, besok hilang. Telunjuknya aja ajaib. Orang punya jabatan. Bisa kan? Ya. Jembatan tidak ada, bikin jembatan. Ya. Beberapa tahun kemudian muncul jembatan. Jarinya aja ajaib telunjuknya. Orang punya jabatan, main tunjuk aja. Nanti di hari kiamat, di akhirat, di neraka, nggak bisa begitu. Mati api neraka. Mati, nggak mati. Emang dia siapa? Ya. Kalau di dunia bisa pejabat bikin jalanan, ya. Oh nggak bisa Pak, ini belum anggarannya. Wani piro, tenang aja, nanti kita atur. Ya, bisa supaya ada proyek ini kita atur, bagi hasil kita. Di akhirat nggak ada ceritanya begitu. Nggak ada bagi hasil. Ya, tidak ada bagi hasil. Kong kali kong sama malaikat misalnya. Malaikat, kamu apa nggak capek di neraka terus? Ya, gimana kalau kamu selamatkan saya supaya kita sama-sama ke surga? Atau nggak usahlah kalau masuk surga, sekali-kali aja kita libur jalan-jalan ke surga. Kong kali kong sama malaikat, nggak bisa. Saya dulu pejabat loh, saya dulu menteri loh, semua urusan saya yang urus dulu itu. Menteri yang lain aja takut sama saya, itu misalnya. Ya, begitu dia di surga, di akhirat nanti di neraka nanti nggak bisa begitu atur. Kamu nggak tahu saya ini menteri segala anulah, gitu kan. Nanti di neraka nggak bisa, malaikat takut sama ya, kamu menteri, aku nggak kenal kamu kok, nggak nonton TV aku dulu, kata malaikat. Lain tugasku, siksa dia di situ. Wal amru yauma idzillah, segala urusan pada waktu itu dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Bahkan nanti di hari kiamat, di dalam surah An-Naba kan disebut la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Ya kan? Begitu dipanggil tidak ada orang bicara, nggak bisa kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Berdiri aja dia kaku, dia nggak bisa bicara, nggak punya kuasa atas dirinya, apalagi kuasa kepada orang lain, nolong orang lain. Itu anak saya, ya. Nah, kayak di dunia bisa titip-titip, anak saya bisa nggak diterima di situ, ya. Oke lah kalau anak kamu itu si anu, terimalah di situ. Oh nggak bisa, ini sudah habis kota, itu ponakanku, masuk akhirnya nggak bisa. Kalau di neraka nggak bisa, gitu. Ya.
Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah, pilihan di dunia masih, alhamdulillah kalau kita masih hidup ini masih ada pilihan. Hidup ini memang pilihan. Jadi orang kafir atau orang mukmin, surga atau neraka itu pilihannya sekarang. Nanti kalau sudah di akhirat, sudah kita wafat, tidak ada lagi pilihan. Yang kita pilih di dunia inilah yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada pilihan yang benar dan diistiqomahkan, terjaga sampai ajal menjemput kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan di jalan yang hak, sehingga kemudian berhak mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita semua yang hadir di sini nanti sama-sama lagi bermajlis di surganya Allah Subhanahu wa taala, mengenang semua pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bitaqwallah ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.